Kita akan melanjutkan perawatan tanaman cabai rawit kita yang ada di dataran rendah dengan kondisi lahannya yang berpasir. Untuk saat ini usia tanaman kita ada di 10 HST atau 10 hari setelah tanam. Untuk perawatan hari ini kita akan melakukan pengocoran fosfat tinggi dan asam amino. Sama ya teman-teman dengan perawatan yang kita lakukan pada usia 5 HST. Oh ya teman-teman, kemarin di video perawatan kita 7 HST ada yang komentar katanya di video 7 HST tersebut 7 hari setelah pindah tanam kali, masa iya 7 HST udah muncul daun sejati, ngibul. Jadi kakaknya tidak percaya kalau saat itu usia tanaman kita ada di 7 HST. Katanya harusnya itu 7 hari setelah pindah tanam. Jadi teman-teman, untuk 7 hari setelah pindah tanam dengan 7 HST itu sama. Karena 7 HST itu singkatan dari 7 hari setelah tanam. Kalau kakaknya tidak percaya karena kondisi tanaman kita yang sudah cukup besar, ya memang untuk pindah tanamnya kita sudah terlambat kak ya. Kita bibitnya ada di usia 2 bulan kemarin, baru kita melakukan pindah tanam. Nah ini nih bibitnya ada yang saya bawa 2. Nih kondisi bibitnya bisa dibandingkan dengan tanaman yang sudah ditanam. Ini saya bawa 2 karena untuk sulaman tuh teman-teman. Bibit kita ada yang ditanam makan orong-orong atau jangkrik atau apa nggak tahu itu. Nah, jadi kita bawa 2 polybag itu. Seperti itu bibitnya. Sudah cukup tua ya kak ya, bibitnya sudah cukup tua seperti itu. Nah teman-teman, sebelum kita melakukan perawatan hari ini, kita lihat-lihat dulu tanaman kita. Ini sudah mulai bagus ya teman-teman. Bibit tua kita ini bibitnya udah senior ini. Sudah senior bibitnya. Harusnya kan di usia 1 bulanan kita melakukan pindah tanam. Nah ini 2 bulan teman-teman. 80 hari setelah semai umurnya sekarang ini. Ini bibit senior kita ini sudah mulai beradaptasi. Nah untuk perawatan ini kita mengacu pada metode Mas Udin ya teman-teman. Tapi tidak seutuhnya karena memang saya belum pernah komunikasi langsung dengan Mas Udinnya ataupun membaca buku metode Mas Udin. Saya hanya mengambil acuan dari yang saya saksikan di channelnya Mitra Bertani TV. Kan di situ ada Mas Udin sebagai narasumbernya. Nah itu tuh jadi pedoman saya. Jadi sifatnya hanya adaptif ya teman-teman, atau mengadaptasi dari metode Mas Udinnya. Tidak sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi lapangan kita, apakah itu serangan hama, cuaca ataupun dana gitu teman-teman. Untuk jarak tanam ini untuk bedengan yang 1 baris seperti ini, jarak tanamnya ada di 50 cm teman-teman. Nih jarak dari tanaman ini ke sampingnya itu 50 cm. Sedang untuk 2 baris seperti itu ada lagi tuh bedengan yang 2 baris seperti itu lebar bedengannya di 90 cm, tingginya 50 cm, dan jarak antar tanamannya 60 kali 70. Kita tidak buat rapat ya teman-teman, kita agak renggang dikit. Nah kalau untuk lebar bedengan yang 1 baris ini itu 60 cm, tingginya sama kurang lebih 50 cm. Nah untuk kondisi lahan kita seperti ini teman-teman. Nanti ada lagi nih yang tanya, yang komentar, itu bukan lahan berpasir. Nah, seperti ini teman-teman, lahannya pasir ya. Nah, berpasir lahannya. Kita pinggir pantai teman-teman, kurang lebih 1 km dari pinggir pantai. Nah ini yang tidak pakai plastik mulsa ini juga untuk uji coba teman-teman. Ini bukan video tutorial ya teman-teman, ini hanya video dokumentasi selama saya melakukan perawatan. Jadi ini saya melakukan beberapa uji coba. Yang pertama tentang metodenya. Sebelumnya kan saya melakukan penanaman cabai rawit di situ. Nah, hasilnya masih belum maksimal. Jadi saya coba metodenya dengan metode yang sekarang, mana nanti yang lebih efektif. Dan juga yang tanpa plastik mulsa itu katanya di daerah saya ini kurang cocok menggunakan plastik mulsa karena luar biasa panasnya. Jadi saya coba yang tanpa plastik mulsa juga ada dan yang pakai plastik mulsa juga ada.
Seperti itu teman-teman. Untuk perawatan kemarin di 7 HST sudah kita lakukan penyepraian dan juga cuma penyepraian. Paginya kita hanya melakukan penyiraman saja karena sini sangat panas teman-teman. Luar biasa panasnya. Kita penyepraian fungisida kontak kemarin dengan bahan aktif mancozeb karena bibitnya sudah terkena bercak daun, jadi kita coba atasi menggunakan fungisida kontak dengan bahan aktif mancozeb. Dan juga insektisidanya menggunakan bahan aktif abamectin sebagai antisipasi saja serangan dari hama. Karena kan ini berdekatan dengan tanaman cabai yang sudah lumayan tua tuh. Dan sekarang hampir berakhir hidup cabai yang sudah tua itu, diinjak-injak sama sapi warga sini masuk kemarin teman-teman. Nah mungkin itu saja teman-teman, sudah cukup bagus ya. Kita akan melihat bahan-bahan apa saja akan saya gunakan untuk perawatan hari ini. Ini dia bahan yang akan kita gunakan untuk pengocoran yang kedua ini di usia 10 HST. Untuk bahannya sama ya dengan pengocoran yang pertama di usia 5 HST. Namun sayangnya videonya tidak bisa diupload karena HP saya error. Jadi videonya tidak bisa diupload. Tapi tidak apa-apa, ini sama persis dengan pengocoran yang pertama di usia 5 HST. Untuk bahan dan dosisnya sama, yaitu fosfat tinggi dan asam amino. Untuk fosfat tinggi kita menggunakan merek Ultradap, sedangkan asam aminonya kita menggunakan merek Ambition. Untuk merek bebas ya, yang penting kandungannya. Untuk dosisnya Ultradap kita menggunakan 3 sendok makan, sedangkan Ambition kita menggunakan 50 ml. Kita campurkan dulu teman-teman. Ultradapnya yang satu ini tinggal sedikit. Satu, dua. Maaf ini agak susah nih teman-teman. Tiga. Untuk asam aminonya kita kira-kirakan saja 2 tutupnya teman-temannya, kurang lebih 50 ml itu. 2 tutupnya kita campurkan dulu. Ini mohon maaf kalau kurang rapi pengambilan videonya teman-teman. Aduh sampai tumpah itu. 2 tutupnya. Nih 1. Kita buat 2. Nah seperti itu. Kita lakukan dulu pengocorannya. Oke, kita kocorkan dulu. Untuk satu lubang tanamnya kurang lebih 100 sampai 200 ml ya teman-teman. Untuk lubang pupuk susulannya masih belum kita buat. Karena di metode Mas Udin kan menggunakan pupuk susulan di lubang pupuk, menggunakan lubang pupuk susulan. Ini masih belum kita buat. Mungkin nanti kalau sudah ada kesempatan, karena kita juga ada kesibukan yang lainnya teman-teman. Kita bukan pekerjaan utamanya sebagai petani nih. Ini sampingan dan juga coba-coba istilahnya. Karena terpengaruh oleh channelnya Mitra Petani TV, saya turun ke dunia pertanian. Baik teman-teman, kita selesaikan dulu untuk pengocorannya. Kita telah selesai melaksanakan pengocoran di usia 10 HST ini menggunakan bahan fosfat tinggi dan juga asam amino. Ini kondisi tanamannya sudah sangat segar nih teman-teman. Kemarin sudah kita coba mengendalikan bercak daun, sudah mulai kering sepertinya. Baik, mungkin itu saja perawatan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan terus untuk
konten-konten selanjutnya, karena kita akan upload selalu setiap ada perawatan di tanaman cabai rawit kita ini yang ada di dataran rendah dengan kondisi lahannya yang berpasir. Untuk yang tidak percaya, ini lahannya berpasir nih, pasir nih teman-teman. Nah, pasir lah tanah, tidak ada mengandung tanah, pasir. Karena kita dekat dengan pantai, kurang lebih 1 kilometer dari pinggir pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.